السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Kita melanjutkan antara hikmah dan illah. Hikmah selalu ada. Hikmah zakat, hikmah berpakaian menutup aurat, hikmah nikah, hikmah puasa, selalu ada. Tidak mungkin tidak ada. Dan hikmah tidak mempengaruhi hukum. Artinya, yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram, yang mustahab tetap mustahab, dan seterusnya. Beda dengan ilat. Ilat mempengaruhi hukum. Dan bisa ada, bisa tidak ada. Nabi menyuruh Bilal ketika azan naik ke ketinggian, ke tempat yang tinggi. Ilatnya apa? Alasannya apa? Iya, supaya suara azan itu terdengar kemana-mana. Gitu. Apakah masih relevan hari ini? Ya, hilang. Ilatnya itu hilang. Hari ini nggak perlu lagi naik ke tempat tinggi, karena sudah ada pengeras suara. Gitu ya. Termasuk muballigh, penyampai. Ya. Dulu di zaman ulama salaf, ketika yang hadir itu ribuan dan sering seperti itu ada muballigh. Misalnya syekhnya mengatakan haddatsana fulan, yang sana teriak haddatsana fulan, yang sebelah sana lagi teriak haddatsana fulan. Capek. Ya, supaya apa? Supaya yang belakang-belakang ikut dengar. Nah, termasuk yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kan yang sholat ribuan. Dari zaman dulu sudah ribuan. Nah, itu ketika imam Allahu Akbar, sebelah sana teriak Allahu Akbar. Sebelah sana lagi teriak Allahu Akbar. Supaya yang belakang ikut mendengar. Masih relevankah hari ini? Ya tentu tidak. Sudah ada pengeras suara. Itulah illah. Ya. Dan ada kaidah, ini yang sedang kita pelajari ya. Al-hukmu yaduru bil illah. Ada man kana au wujudan. Hukum yang ada ilatnya, ada alasannya, ketika alasannya itu hilang, hukumnya ikut hilang. Ketika alasannya nggak ada, seperti muballigh tadi, ya nggak perlu lagi sekarang ada muballigh. Cukup pengeras suara. Nggak perlu teriak-teriak. Gitu ya. Nah, termasuk yang sudah kita bahas kemarin, kenapa kita disunahkan sholat sunat di rumah.
Sebaik-baik solat adalah di rumah, kata Nabi. Illal maktubah, kecuali solat wajib. Maka solat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, dan seterusnya, yang terbaik adalah di rumah. Kenapa? Sudah kita bahas. Ya. Ada ilatnya. Karena ibadah-ibadah yang tidak wajib, ketaatan kita kepada Allah lebih baik kita pamerkan kepada manusia apa kita sembunyikan? Kita sembunyikan. Dengan kita sholat di rumah, tujuan itu tercapai. Tidak menampakkan sebagai orang soleh, ahli ibadah. Oleh karena itu, di zaman para sahabat, para tabi'in, itu pertanyaannya cuman, dia muslim apa kafir? Dia mukmin apa musyrik? Gitu. Nggak ada. Dia ahli ibadah apa enggak? Nggak dibahas. Ya. Ahli ibadah atau tidak, urusan masing-masing dengan Allah. Ahli ibadah yang dimaksud, ibadah-ibadah sunat. Ya. Ahli ibadah itu bukan sholat 5 waktu di masjid, berjamaah, 5 bukan. Itu bukan ahli ibadah. Oleh karena itu, waktu itu juga sudah kita bahas, ketika di rumah kita banyak orang, mungkin lagi hajatan atau apa, sementara di masjid sepi, sudah pada pulang semua, habis zuhur, kita mau sholat ba'diyah zuhur. Nah, di sini, antum bisa menjawab, lebih baik ba'diyah zuhur di rumah apa di masjid? Tentu di masjid. Al-hukmu yaduru bil illah ada man kana aw wujudan. Hukum yang ada alasannya, ketika alasannya itu hilang, hukum pun ikut hilang. Maka sebaik-baik sholat sunat adalah di rumah, hilang sabda Nabi itu. Karena ada ilatnya. Ya. Dan ini difahami oleh para imam. Jadi jangan apa istilahnya letterlek. Pokoknya begitu. Ya. Seperti hujan. Ya. Hujan nih, udah nggak usah ke masjid berjamaah. Betul, hujan. Tapi dia berada di lantai 4. Dia berada di lantai 4. Sementara masjidnya ada di lantai 7. Iya. Tinggal naik lift. Apakah rukhsah hujan menjadi hilang? Iya. Orang nggak hujan kok. Hujan itu kan ketika kita melewati masjid, kita mau ke masjid, ada hujan, ada air yang turun. Ini nggak ada. Orang cuman dari lantai 5 ke lantai 7. Nggak kena hujan sama sekali. Gitu. Kecuali kita harus keluar. Tentu kita diterpa hujan. Loh kan ada payung, tetap ya, walaupun ada payung, mobil segala macam, tetap keluar kena hujan. Kalau ini kan nggak ada. Orang kita di lantai 5, masjidnya lantai 7. Kan banyak apartemen, gedung-gedung yang satu lantai dijadikan masjid, sudah diwakafkan. Gitu. Apakah itu ilat? Jelas ilat. Gitu. Sebab kalau dikatakan itu bukan ilat, pokoknya apapun yang terjadi, kalau hujan nggak usah ke masjid. Kalau begitu hujan jangan ditambah. Longsor, macet, tsunami nggak disebut oleh Nabi. Nabi cuma menyebut hujan. Jangan kemana-mana, hujan. Kan jadi nggak punya akal kalau begitu kita ya. Nggak waras kalau begitu. Hujan nggak usah ke masjid. Begitu tanah longsor, gempa bumi, tetap harus ke masjid. Kan aneh. Justru hujan ini mungkin paling ringan dibanding tanah longsor, gempa bumi, tsunami, apalagi ya, macet, banjir. Maka Nabi mengatakan bahwa jika hujan, sholatlah di rumah. Ini illat. Ini illat.
Maka ketika ilat itu hilang, hukum pun hilang. Rukhsah tidak ke masjid hilang. Orang nggak ada hujan. Ya hujan di mana tahu, di luar. Ya, kita di lantai 5 jelas nggak hujan sama sekali, menuju ke lantai 7 dengan lift itu jelas tidak ada hujan. Syekh masyhur pernah ditanya, apakah dengan adanya payung maka rukhsah berjamaah di masjid menjadi hilang? Dijawab oleh beliau, iya, kalau payung tersebut bisa menghentikan hujan. Berarti kan dengan hujan itu berhenti. Nah sementara dari lantai 5 ke lantai 7 ya jelas nggak ada hujan. Hujannya di mana tahu, di luar kan? Gitu. Ya, kita lanjut. Kemah. Nabi sering membikin kemah, bermalam di perkemahan itu sehari atau semalam sebelum sampai ke Madinah. Jadi salah satu kebiasaan Nabi ketika beliau dan para sahabat pulang perang, pulang safar, pulang haji, pulang umroh, tentu berhari-hari, berminggu, mungkin berbulan. Nah, sebelum masuk kota Madinah, beliau dan para sahabat bikin perkemahan. Ya. Kita tahu hari itu kan belum ada penginapan. Di mana-mana ketika bermalam tentu harus bikin kemah. Aneh ini. Kalau meneruskan ke kota Madinah, ya mungkin sejam 2 jam nyampe. Kenapa mesti nginep lagi bikin kemah? Gitu. Apakah ada ilatnya sunnah Nabi ini? Al-jawab, ada. Apa? Disinilah luar biasa ya. Islam ini bukan hanya membahas hal yang besar-besar, tapi juga membahas hal-hal kecil, rumah tangga, suami istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak. Dan penduduk Madinah tahu, oh itu Rasulullah dan para sahabat sebentar lagi sampai bikin perkemahan. Gitu. Apa ilatnya? Untuk memberi kesempatan kepada para istri, anak-anak untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri, gitu. Terutama suami istri berpisah berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jangan sampai suami pulang mendapati istrinya sedang cemong sana sini, ya kan? Belum mandi, belum berhias. Ini luar biasa Islam. Islam menghendaki suami istri yang sudah berbulan-bulan nggak ketemu itu bertemu dalam keadaan baik, wangi, cantik, dan seterusnya. Tentu perlu persiapan. Maka Nabi melarang engkau pulang safar malam-malam, mengetok pintu istri malam-malam, dilarang. Tentu ketika malam istri dalam keadaan ngantuk, lelah, capek seharian kerja, ya kan, urus rumah tangga. Apakah sunnah ini ada ilatnya? Tentu. Apa iya kita pulang umroh, pulang haji, pulang dari luar negeri sampai ke Jakarta, terus nginep dulu semalam di bandara begitu? Ya. Demi mengikuti sunnah Nabi, bermalam dulu sebelum masuk Madinah, semalam berarti kita bermalam dulu sebelum masuk Jakarta begitu? Tentu tidak perlu. Kenapa? Karena ada ilatnya tadi. Sudah ada
sudah ada telepon, sudah ada WA, ya, sudah ada SMS. Tinggal telepon saja, tinggal SMS saja. Ya, Dek, abang udah sampai, sebentar lagi mendarat. Ya, siap bang. Nah, karena memang tujuannya itu, supaya istri itu siap. Kalau hari itu tanpa berkhemah, ya nggak siap istri. Ya. Rumah dibersihin, barangkali anak-anak dimandiin dan seterusnya. Ini kan butuh waktu. Butuh waktu. Nabi memberikan waktu semalam-malam. Ini luar biasa syariat Islam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bukan akhirat kita akan bahagia, tapi dunia juga, kalau kita mengikuti sunnah Nabi syariat Islam. Bukan hanya kebahagiaan akhirat, tapi juga dunia. Maka salah betul orang-orang tarekat sufiyah, seolah-olah di dunia ini nggak boleh bahagia, nggak boleh menikmati dunia, mengharamkan makan daging, mengharamkan minum susu, mengharamkan tertawa, mengharamkan apa yang Nabi tidak haramkan. Apa mereka tidak tahu kesukaan Nabi apa? Paha kambing. Mewah sekali, enak sekali, lezat sekali. Apa mereka tidak tahu? Apa mereka menuduh Nabi lupa akhirat, tidak nyari akhirat? Tentu tidak seperti itu. Ya. Bolehkah menikmati dunia? Boleh. Yang halal. Malah sebelum Allah memberikan surga yang sesungguhnya kepada kaum muslimin, kaum mukminin kelak, maka Allah berikan di dunia ini apa? Surga dunia, surga duluan, sebelum surga yang sesungguhnya. Kaum muslimin, kaum mukminin, Allah berikan kebahagiaan. Walaupun mungkin hidup sederhana, pas-pasan, ya, tapi nikmat, bahagia. Allah berikan kebahagiaan itu sebelum surga yang sesungguhnya diberikan dulu di hatinya. Jadi Allah tidak suka seorang muslim, seorang mukmin dalam hatinya itu sempit, menderita, teriak-teriak. Allah tidak menghendaki seperti itu. Lihat para sahabat, para tabi'in, sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, menikmati dunia, menikmati makanan, menikmati para wanita dengan cara yang halal. Gitu ya. Dan sebaliknya, sebelum Allah berikan neraka yang sesungguhnya kepada orang-orang kafir itu, Allah berikan neraka di dunia ini. Lihat orang-orang kafir yang kelak pasti akan masuk di neraka kekal selama-lamanya. Hari ini mereka sudah merasakan neraka itu. Ya. Ada pembukaannya. Neraka dunia. Walaupun bergelimang harta, walaupun tenar, walaupun pejabat tinggi, tapi neraka. Istrinya selingkuh, anak-anaknya narkoba, kemudian dicaci maki orang senegara karena korupsi dan seterusnya. Ini terjadi. Dan banyak di negara-negara kafir itu artis, kaya raya, tapi bunuh diri. Apa enggak neraka? Mana ada orang bahagia bunuh diri? Berarti dia tidak bahagia. Dia menderita di tengah kekayaan yang luar biasa. Dan bukan satu dua itu. Ya. Maka jangan kita terkena syubhat orang-orang tarekat sufiyah itu. Haram senang-senang, haram tertawa, haram daging, haram susu. Tidak. Yang haram cuma daging babi, yang haram cuma khamr. Di luar khamr, minuman selezat apapun halal. Bolehkah menikmatinya? Boleh. Dan Nabi beberapa kali memuji-muji makanan, minuman, menunjukkan bahwa beliau menikmati. Maka dipuji makanan itu.
Adapun mencela tidak. Nabi memuji-muji makanan sering. Tentang cuka misalnya, tentang labu, kalau paha kambing udah jelas. Adapun mencela enggak. Walaupun beliau enggak doyan, walaupun dia enggak suka, tetap beliau tidak mencela. Ya. Nah, sering kan kita makan, minum enggak enak, lalu keluar celaan. Ya. Sering kadang-kadang celaan itu enggak enak didengar. Ya. Ini sayur asem apa kencing kuda ini. Nah, ini kan nggak enak didengar ya kan? Nggak enak sekali didengar. Masuk sayur asem dibandingin kencing kuda. Itu sering keluar dari mulut kita. Nabi nggak pernah. Walaupun beliau nggak suka. Tentu beliau namanya manusia ya, bergaul dengan manusia. Tentu beliau pernah merasakan memakan makanan, minuman yang beliau nggak enak. Tapi beliau diam. Tidak dicela. Ya, salah satu yang haram adalah mencela makanan. Ini beda kalau mengkritik ya. Misalnya teman kita jualan warung kurang asin, apa keasinan, kita mengkritik ya boleh. Supaya para pelanggan tidak kapok, ya kan? Bukan mencela. Ya. Kita lanjutkan. Asarun Nabi alaihi salatu wassalam anil mauqi'ah. Nabi sering sekali merahasiakan rencana untuk apa? Untuk perang. Ya, untuk perang, termasuk perang Badar. Berangkat dari Madinah nggak ada yang tahu tentang ini. Jangankan kaum muslimin, Nabi pun tidak ada rencana, nggak tahu kalau akhirnya akan terjadi perang. Yang Nabi tahu dirahasiakan. Jadi para sahabat ini nggak tahu kalau akhirnya akan perang, gitu ya. Termasuk Futuh Mekah. Kenapa? Ini luar biasa Nabi ya. Pergerakan manusia yang jumlahnya ratusan apalagi ribuan pasti dilihat, diketahui. Maka namanya rencana kan dari mulut ke mulut bisa bocor. Nanti musuh bisa dengar. Maka Nabi sering sekali merahasiakan. Nabi nggak mengatakan, wahai para sahabat, kita berangkat perang Uhud misalnya. Enggak. Kita berangkat perang Zatus Salasil misalnya. Ya, nama perang kan hari itu juga nggak ada kan. Nama perang itu kan setelah itu. Bahkan setelah Nabi wafat. Ya. Ada perang Badar, ada perang Uhud, perang Khandaq. Itu penamaannya kan ada hubungannya dengan keadaan perang itu. Perang Khandaq, perang parit, karena di Madinah itu ditutup oleh parit supaya musuh tidak bisa masuk Madinah. Maka disebut perang Khandaq. Belakangan gitu. Intinya bahwa Nabi merahasiakan. Adakah ilatnya? Ada. Ya. Apa? Jangan sampai terdengar oleh musuh. Ya. Oleh karena itu, salah satu sunnah adalah sami'na wa ata'na terhadap pemimpin. Maka nggak ada para sahabat yang bertanya, sebetulnya kita mau kemana ya Rasul? Udah suruh berangkat. Dan seperti itulah mestinya pasukan prajurit. Ketika diperintahkan oleh komandannya, ke sini, berhenti, bermalam di sini, sono, harus taat, harus mengikuti. Ya misalnya pemimpin kita hari ini, presiden kita hari ini, menyuruh sesuatu yang menurut kita nggak masuk akal. Nggak masuk akal, sudah sami'na wa ata'na, yang penting halal. Ya. Karena
Pemimpin itu, presiden itu, raja itu tahu apa yang kita tidak tahu. Punya rencana yang kita semua jangan sampai tahu. Kalau pada tahu justru bahaya. Ya. Para raja biasanya tidak terlalu dikritik. Ya. Namanya juga raja, ya kan? Begitu presiden, dikritik. Ada apa sih ini? Ini kenapa sih? Kalau raja insya Allah tidak. Maka luar biasa. Raja itu, kerajaan itu jauh lebih sunnah daripada presiden. Demokrasi. Ya. Luar biasa. Demokrasi itu buruknya luar biasa. Ya. Profesor, doktor, ahli, pinter, amanah, jujur, nggak kepilih. Nggak kepilih, nggak pada kenal. Ya, yang artis ahli maksiat cuman bisa melucu, lulusan cuman SMA, bahkan ada SMP, jadi kepilih. Ya itulah demokrasi. Ya, konsekuensi demokrasi seperti itu. Bagaimana kita mau ikut-ikutan hal yang bodoh seperti itu? Ya, dan jelas ini judi. Tidak berlebihan kalau dikatakan pemilu, pilkada, judi. Antum tahu sifat judi? Ya, kalau menang, untung. Kalau menang, untung. Kalau rugi, kalah. Kalah. Ya. Beda kalau nggak judi, misalnya main bola nggak judi, berapa? 2-0, ya malu doang paling. Ya. 4-0 malu doang. Ya. Beda kalau taruhan, naruh duit. Ya. Kalau kami menang, kami dapat 100.000. Kalau kami kalah, kami bayar 100.000. Rugi kan? Kalau kalah, untung kalau menang. Nah, pilkada pemilu kan isinya seperti itu. Coba kalau menang, luar biasa. Kalau jadi luar biasa. Dihitung gaji pokok ini, wah bisa mencapai miliaran itu. Ya, kalau menang. Kalau kalah, rugi serugi-ruginya. Orang modal kan, kecuali nggak modal sama sekali, nggak syak lagi. Ini judi. Ya, bagaimana kaum muslimin ikut-ikutan judi? Ya. Dan judi antum tahu yang menang yang apa? Judi itu yang menang yang apa? Yang curang. Di mana-mana namanya judi, yang menang yang curang. Raja judi itu di Cina-Cina itu, raja judi itu yang menang yang curang di mana-mana. Lihat ya perjudian itu. Yang coba-coba ikut judi apalah, pasang, dikasih menang dulu. Mungkin 2 kali, 3 kali menang. Habis itu udah habis-habisan. Jual ini, jual itu. Judi. Ya. Persis apa yang terjadi dalam pemilu pilkada, persis. Bagaimana kita ikut-ikutan seperti itu? Sampai ustadz ikut-ikutan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, betul-betul judi. Beda kalau kerajaan. Kerajaan insya Allah aman dari itu. Ya. Stabil. Ya. Hari ini kan antar dulu lah, proyek tunda dulu ya. Ini mau pemilihan nih. Hilang waktu. Ntar yang jadi beda lagi. Kebijakan beda lagi. Pejabat-pejabat beda lagi. Pusing para pengusaha. Ya, pengusaha tentu tidak mau rugi, akhirnya menekan karyawan. Begitulah. Ya. Kita lanjutkan tentang kemah lagi. Ketika Nabi membuat kemah ketika i'tikaf. Nabi membuat kemah. Apakah ini sebuah sunnah?
Saya kira tidak ada ya yang mengatakan ini sebuah sunnah yang harus kita ikuti. Karena apa? Karena ada ilatnya. Alhamdulillah kita tidak terkena syubhat itu. Kita paham ya. Ada, saya pernah dengar itu SMA apa kuliah gitu. Jadi iktikaf di Bandung atau di mana? Itu bikin kemah. Bikin kemah. Ya, katanya ini sunnah Nabi. Memang betul Nabi bikin kemah, tapi itu ada ilatnya. Kenapa Nabi membuat kemah? Karena dalam iktikaf itu diperbanyak sendiri, merenung, tafakkur, tadabbur, berzikir sendirian, bukan tanya jawab. Walaupun bersih ilmu, tapi Nabi menghindari. Seandainya Nabi tidak membuat kemah, beliau duduk, tentu ada aja yang datang. Entah Umar, entah Abu Hurairah, entah Amr bin As, nanya tentang sesuatu, 2, 3, akhirnya tujuan tidak tercapai. Tentu Nabi orangnya santun, tidak langsung mengusir. Jangan dekati aku mau sendiri, enggak. Maka Nabi membuat kemah. Supaya tentu para sahabat ya tidak berani. Tidak berani untuk menemani Nabi di situ kecuali minta izin. Ya. Ini ilat. Dan ketika ilat itu hilang, maka hukum pun hilang. Maka sekali lagi tidak pas kalau antum iktikaf bikin kemah. Atau begini, antum khawatir juga ketika iktikaf, begitu datang ke masjid, salat 2 rakaat, pada ngumpul ngobrol, ya karena kenal semua, ngopi, ya kan. Ngerokok enggak, alhamdulillah ya, ngopi doang. Martabak lah, apalah. Ini karena asyik ya, namanya ngobrol asyik kan, setan di mana-mana ya kan. Ketika kita itikaf ada setan nggak di situ? Ya tentu ada. Kadang ngomongin orang ya kan. Maka yang terbaik apa? Nggak usah bikin kemah. Yang terbaik apa? Cari masjid yang kita nggak kenal. Ini malah males, nggak ada yang kenal. Justru yang terbaik cari masjid yang nggak ada yang kenal. Ini malah ngumpul di situ. Di sini aja lah enak, banyak yang kenal. Ya tujuan itikaf nggak tercapai. Itikaf itu ibadah, diem, baca Al-Quran, tafakur, tadabbur, merenungi betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, diampuni apa tidak, lalu kita memohon ampun kepada Allah. Begitu. Ini malah ngobrol. Ya. Maka yang terbaik nggak usah bikin kemah sekarang ini, tapi cari masjid yang kita nggak kenal, orang-orangnya nggak kenal. Ya biarin aja mereka berbuat bid'ah, kita kan nggak ikut. Mereka apalah, yang penting kita tidak terganggu, ya kan? Atau mungkin yang nggak ngadain itikaf, yang kita boleh masuk situlah sampai menjelang sahur gitu, sampai waktu sahur. Ya. Insya Allah lebih tercapai daripada ngumpul-ngumpul kemudian ngobrol. Ya. Nuhina an nadkhul al-masjid ba'da an na'kul al-baqar. Nabi melarang kaum muslimin, para sahabat, masuk masjid ikut salat berjamaah ketika habis makan bawang. Makan bawang. Nabi enggak nyebut pete, enggak nyebut jengkol, emang Nabi enggak kenal mungkin ya.
nggak ada pete, nggak ada jengkol. Yang Nabi kenal soal bawang. Bawang tentu baunya menyengat. Nabi melarang siapa yang habis makan bawang nggak usah ke masjid, jangan masuk masjid, ikut sholat berjamaah. Ya. Ini ilat apa bukan? Jelas ini ada ilatnya. Karena yang tujuan Nabi maksudnya adalah baunya, bukan bawangnya, tapi baunya. Oleh karena itu ketika keringetan, bau, termasuk nggak? Termasuk. Belum mandi, kemudian habis makan pete jengkol, termasuk nggak? Termasuk. Tentu bodoh sekali ketika kita mengatakan Nabi kan yang dilarang oleh Nabi kan bawang. Saya nggak makan bawang, cuman makan pete doang. Nah, tentu bodoh dia. Bodoh sekali. Yang dimaksud oleh Nabi adalah baunya, bukan bawangnya. Nabi ingin di masjid ketika berjamaah itu nyaman, wangi, tidak bau, adem, ya. Sunnahnya seperti itu. Bukan indah, bukan megah. Nggak ada sunnah megah, sunnah indah. Bahkan Nabi katakan, nahnu nu'maru bi imaratil masajid, wala nu'maru bi zinatil masajid. Kami para nabi, para rasul diperintahkan untuk memakmurkan masjid dengan ibadah, salat berjamaah dan seterusnya. Kami tidak pernah disuruh untuk menghias-hias masjid. Maka ada hiasan di dalam masjid, apalagi kemegahan dan seterusnya, nggak perlu. Kotak aja, yang penting bersih, nyaman, bagus, adem, pakai AC, ya, supaya nyaman, enak. Adapun indah, tidak disuruh memperindah, mempermegah. Bahkan Nabi mengatakan itu tanda dekatnya hari kiamat. Bermegah-megah dengan masjid. Nabi tidak menghendaki seperti itu. Satu lagi. Nabi menyuruh Aisyah menjawab salamnya orang Yahudi dengan wa'alaikum. Dengan wa'alaikum. Apakah ini ilat? Ya, ilat. Oleh karena itu, banyak ulama, walaupun tidak semuanya ya, yang mengatakan, nggak apa-apa. Yahudi ngasih salam, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa. Kan, loh, nggak apa-apa gimana? Karena Nabi kan mengajarkan kepada Aisyah, waalaikum. Bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waalaikum doang. Para ulama menjawab, itu ada ilatnya. Apa ilahnya? Karena Yahudi memberikan salam kepada Rasul dan Aisyah ada di situ, bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Bukan salam, tapi sam. Mati, celaka, racun, ya. Binasa. Nabi tahu, Aisyah tahu. Sepertinya para sahabat banyak yang nggak tahu. Plesetan salam Yahudi itu. Aisyah tahu. Yahudi mengucapkan salam assalamualaikum. Mati kalian, binasa kalian, celaka kalian. Oh, marah Aisyah dengan menjawab waalaikum laknatullah wa ghadabullah dan bagi kalian laknat Allah, murka Allah, wahai saudara-saudara kera dan babi. Saking marahnya Aisyah, memang mereka saudara kera dan babi. Artinya di antara mereka ada yang dirubah menjadi kera dan babi. Mendengar ini, Nabi menasihati Aisyah. Tidak usah seperti itu. Jawab saja wa'alaikum. Wa'alaikum artinya apa? Kamu juga. Dan atasmu seperti itu, kamu juga. Kalau engkau mendoakan kami binasa, mati, ya kamu juga. Wa'alaikum. Ya, artinya, seandainya Yahudi itu memberikan salam kok benar, tidak diplesetkan,
Assalamualaikum, maka boleh dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, bukankah tidak boleh mendoakan kebaikan untuk orang kafir? Betul, untuk kebaikan akhirat. Untuk kebaikan akhirat memang nggak boleh kecuali hidayah ya. Ya Allah, berikanlah hidayah Islam kepada Pak Pendeta ini. Boleh nggak? Boleh. Boleh, itu kan kebaikan akhirat hidayah. Adapun selain hidayah nggak boleh. Ya Allah, masukkanlah Pak Pendeta ini ke dalam surga. Boleh nggak? Nggak boleh. Selamatkan Pak Pendeta ini dari neraka. Bolehkah? Tidak boleh. Selamatkan Pak Pendeta ini dari siksa kubur. Bolehkah? Tidak boleh. Kebaikan-kebaikan akhirat tidak boleh kita doakan untuk orang kafir. Adapun kebaikan dunia boleh apa tidak? Mudah-mudahan Pak Pendeta ini sembuh dari sakitnya ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Mudah-mudahan dagangannya laris. Bolehkah? Boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isinya dunia semua. Salam, keberkahan, ya, rahmat. Orang-orang kafir dapat rahmat Allah? Ya dapat. Di Amerika, di Jepang, di Eropa, di tempat pelacuran ada rahmat Allah apa tidak? Kalau nggak ada, mati semua mereka. Kalau tidak ada rahmat Allah, mati semua, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Mereka bisa makan, bisa minum, bisa tidur nyenyak. Itu karena rahmat Allah. Berarti rahmat itu dunia. Gitu ya. Iya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.